Kita masuk ke sesi diskusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat. Kita diskusi siang hari ini. Masih ada dua narasumber kita dari tim Bea Cukai dan tim Balai Karantina. Tadi pada saat awal sudah ada dari Mas Amran ya dari Kamiscok terkait dengan bagaimana menginisiasi secara komunal untuk menggerakkan ekspor kakao khususnya di wilayah Bangka Belitung. Apakah akan ada ditambahkan lagi Mas pertanyaannya untuk yang pertama tadi? Itu dulu. Oke. Kita kasih sesi pertama ke Mas Ade ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi sempat ditanyakan dari UMKM coklat ya Pak ya. Apa sih yang harus dilakukan atau inisiasinya seperti apa gitu Pak ya. Mungkin ini eh mungkin bisa jadi PR kita bersama mungkin antara UMKM dengan karantina dan apa yang akan kami lakukan atau akan apa yang kami bisa berikan informasi terkait coklat tersebut. Nah, jadi yang Bapak Ibu ketahui tadi yang pertama, sudah adakah buyer atau pasar yang akan dituju gitu Pak. Jadi satu contoh misalnya tadi kalau memang dari pihak UMKM Bapak belum memiliki pasar ataupun belum memiliki tujuan untuk bayar ke sana, nanti boleh dari karantina kapan ada waktu kita janjian bisa berkunjung. Kami juga akan coba memberikan informasi terkait perusahaan-perusahaan yang mungkin ada ekspor dari Indonesia ke negara tujuannya. Nah, tergantung dari pihak orang Bapak bisa nggak komunikasi dengan mereka gitu. Karena yang pernah saya lakukan itu yang kulit kayu bakau itu Pak. Itu saya berikan kontaknya, saya berikan emailnya, saya berikan nama perusahaannya ke orang yang di Berau di Kalimantan. Nah, itu mereka yang melakukan kontak langsung, mencoba email dan komunikasi beberapa kali, mungkin kurang lebih 3 bulan. Terus memberikan sampel, kirim sampel, diterima, diproses sama dia, terus kita minta teman karantina yang di sana untuk bantu proses ekspornya. Jadi kurang lebih itu Pak yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang sudah ada tujuan dari ekspor coklat Bapak, dalam produk apa? Komoditinya, jenisnya itu seperti apa? Apakah biji coklat? Apakah produk yang sudah diolah dalam bentuk tepung atau berbentuk cairan gitu Pak? Jadi itu kan banyak nih produk-produk turunannya. Nah, untuk produk turunan sendiri, di aturan karantina memiliki aturan masing-masing, Pak. Jadi kalau dia bentuknya biji, ada aturan lagi. Jadi maaf katanya, ini yang kadang pelaku usaha tidak memahami. Taunya hanya kami dapat bayar nih, mereka setuju produk kami. Tetapi aturan yang berlaku itu nggak dipenuhi, sehingga barangnya masuk kena tahan, kena tolak. Di kami masuk NNC, NNC langsung blokir ke pelaku usaha dan tidak bisa ekspor lagi. Nah itu yang kadang-kadang perlu pemahaman bersama gitu. Karantina ini tidak menghambat, tetapi ingin memberikan penjelasan. Jadi kalau misalnya nih biji coklat Pak, biji coklat itu ada beberapa negara mempersyaratkan harus dilakukan fumigasi. Dan itu pihak buyer atau perusahaan yang membeli itu tidak peduli akan itu. Tetapi aturan karantina yang berlaku di negaranya. Begitu dia masuk, buyer mau ngambil, karantina tahan di sana. Barang dimusnahkan karena tidak melakukan fumigasi. Nah, begitu juga produknya misalnya dalam bentuk tepung, apa yang harus dilakukan? Jadi ada kayak perlakuan pemanasan gitu, ataupun packingnya seperti apa. Nah, ini kan tetap jadi pengawasan di kami. Kami tidak ingin produk kita, pelaku usaha, ini terhalang gitu, Pak. Nah, itu yang kedua. Terus yang terakhir, apa sih yang tadi kalau misalnya dari pihak Bapak bilang, bisa nggak dari sini langsung ekspor ke tempat tujuan? Bisa. Nanti kita keluarkan dokumen ekspor kita, karantina dari sini. Nah, tinggal nanti proses di Bapak di Bea Cukai seperti apa, nanti mungkin bisa langsung ditanyakan. Nah, kalau kami dari sini maupun dia keluarnya dari Jakarta ataupun dari mana, tetap kami bisa di sini. Tetapi dengan satu konsekuensi, ini kadang yang membuat kita jadinya apa ya, agak berbeda pendapat dengan pelaku usaha di sini. Banyak produk-produk kita ini kirimnya dari Jakarta. Produk-produk kerajinan itu banyak, produk-produk olahan itu banyak, tapi ekspornya di sana. Karena ada aturan yang mengikat untuk proses teknis
sebelum ekspor, pemeriksaan dan segala macam yang dilakukan di pelabuhan di Tanjung Priuk. Nah, kalau dari kami itu pasti kami akan menyampaikan misalnya nih kalau misalnya produknya di packing dengan baik dan rapi, kita segel. Nah, ini terus misalnya bisa dimuat dalam satu kontainer ataupun pengirimannya bentuknya seperti apa yang memastikan tidak akan ada dibongkar-bongkar lagi. Nah, itu kan mungkin lebih memudahkan nih pelaku usaha. Nah, ini yang kadang-kadang eh, mereka maunya gampang aja lah, udahlah kita kirim ke Jakarta aja. Nah, di Jakarta kadang maaf katanya itu dicampur dengan barang lain. Dan ini pernah terjadi, Pak. Yang mungkin kalau kayak Lidi Nipah itu ya sedikit cerita ya di Belawan, pelaku usahanya banyak. Tapi yang membuka itu satu UMKM dulu. Cuman karena bentuknya koperasi sehingga semua ikut kan. Di dalam pengirimannya itu ada persyaratan terkait kadar air dan ukuran lidi nipah itu. Nah, ini dicampur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah yang hanya untuk mencari keuntungan. Nah, pada saat kami lakukan pengawasan, kami sudah sampaikan gitu Pak ya karantina bahwa ini tidak bisa seperti ini. Tapi tetap jadi terkirim sampai di sana ada penolakan dan pemusnahan. Nah, ini sehingga ini yang kayak gini-gini kita harusnya untuk ini ya, untuk persyaratan komoditinya ya, karena kami memang harus fokusnya di situ gitu. Dan itu juga kalau untuk coklat banyak Pak, peluangnya banyak. Dan yang tadi Bapak bilang peningkatannya itu tinggi, memang tinggi. Bahkan sekarang yang lagi heboh itu kelapa dan turunannya. Itu memang sampai sekarang itu fokusnya sekarang di trennya ya di situ ya. Kelapa dan produk turunnya itu sangat-sangat luar biasa, baik dari sabut kelapa, tempurungnya, air kelapa dan apa daging kelapa itu diolah jadi tepung, itu dikirim ke Jerman. Perusahaan besar yang ada di Indonesia yang paling besar mengirim itu di Tanjung Pinang. Itu berbentuk tepung jadi kayak semen-semen gitu. Nah, itu santan itu dibentuk seperti itu sekarang. Dan itu sekali kirim ratusan ton, Pak. Nah, banyak UMKM ini pingin produknya bisa keluar, bisa kita coba kenalkan loh. Ini loh perusahaan. Tinggal komunikasi antara UMKM dengan pihak perusahaan yang mau ekspor. Dan itu dia sampai saat ini tuh sangat butuh ya, butuh jumlah barang baku kelapa itu tinggi. Ya, bahan bakunya tinggi. Nah, jadi mungkin dari saya itu dulu, Pak. Nanti kalau misalnya ada yang kurang boleh kita lanjut diskusi lagi. Itu aja saja deh, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Mas Ade. Mungkin dari teman-teman Bea Cukai bisa menambahkan, karena tadi kan ada potensi ekspor untuk kopi ya. Nah, untuk coklat ini kakao, sementara kakaonya Bangka kata Mas Amran kan enak ya. Nah, mungkin ada potensi ekspornya seperti apa, kemudian negara tujuannya kira-kira di mana, mungkin bisa ditambahkan ya penjelasan dari Mas Ade. Silahkan Mas. Benar sekali tadi nambah dari Pak Ade bahwa komunikasi antara pelaku usaha dan instansi pemerintah, misalnya karantina atau bea cukai itu sangat penting karena kita harus paham dulu produknya apa yang mau dikirim, coklatnya atau olahannya, gitu kan. Misal coklatnya ini ada aturan BK, biaya keluar. Jadi saat ekspor dia akan kena biaya keluar itu biaya tambahan yang harus dibayarkan sebelum ekspor. Jadi kena cas lagi di situ. Tapi kalau olahannya kan enggak. Itu yang harus dikomunikasikan kepada kami biar saat mengasistensi itu jelas gitu kan. Itu benar. Terus untuk apa tadi? Terkait pangsa pasar ya. Kalau pangsa pasar kalau memang kami atau DJPB yang mengasistensi nanti ya. Ya kami akan berusaha untuk karena istilahnya bea cukai ini kan tidak punya link untuk keluar ya. Jadi kita akan berkoordinasi misal dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian Luar Negeri yang nanti akan menghubungkan kita dengan atas-atas di sana, gimana biar produk pelaku usaha ini dikenal di luar. Tapi kalau secara instansi kami sendiri gitu untuk jalan sendiri kemungkinan agak susah ya Mbak ya. Nah, nanti akan bekerja sama dengan kementerian misal DJPB atau Kemenlu atau Kemenperin itu yang akan eh, diusahakan di situ. Gitu. Ada tambahan Mbak tadi? Oke, izin menambahkan ya, Mas siapa namanya? Ham? Hamdan, iya. Terima kasih Mas Hamdan untuk pertanyaannya ya.
Kalau dari kami mungkin seperti yang sudah disampaikan tadi di PPT ya, di slide business matching, itu memang yang lebih apa ya, lebih ideal untuk UMKM itu kemungkinan ada 3 kemungkinan itu di Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sebagai contoh, untuk di awal tahun kemarin di bulan Februari dari kami UMKM binaan kami Kopi Saudara itu ekspornya ke Malaysia. Jadi mungkin kalau dari saran kami Bapak bisa apa ya, koordinasi atau mungkin cari relasi ya Mas terkait eksportir untuk kopi atau coklat karena mungkin kan sedikit sedikit sama lah ya, sama-sama ini produknya. Nah, mungkin nanti bisa mencari informasi terkait eksportir kopi atau kakao, nanti bisa sharing-sharing juga karena atau bisa juga untuk gabung komunitas karena biasanya di komunitas ekspor itu juga saling share untuk permintaan pasar, dibutuhkan apa komoditi coklat atau kopi, itu biasanya di-share juga di komunitas ekspor. Jadi saran kami dari Bea Cukai mungkin lebih ke situ, perbanyak relasi dan juga coba riset untuk pasarnya di Vietnam, Malaysia atau Singapura. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Made. Artinya peluang potensi untuk ekspor kakao ataupun coklat olahannya itu pasti ada ya. Tinggal bagaimana militannya Mas Hamdan untuk mencari relasi. Kalau dari Bea Cukai mungkin bisa membuka relasinya di Kepulauan Bangka Belitung sendiri ada enggak? Sudah ada belum? Mungkin dari Kopi Sunya mungkin bisa. Oh Mm, ya, kemarin juga kebetulan dari salah satu pengguna jasa kami ada yang sama ya, minta dikenalkan atau mm, dihubungkan mm, gitu. mm, Mungkin bisa untuk pengajuan apa ya, permohonan mitra untuk mm. sebagai suppliernya. Dan nanti bisa nanti mungkin bisa dikirim nama, lalu Ya. untuk nama perusahaannya, alamat perusahaannya dan nomor kontak yang bisa dihubungi dikirimkan ke nomor informasi kami supaya nanti kami bisa minta izin ke kopi saudaranya untuk dihubungkan gitu ya. Oke, terima Nah, kasih Bu Lindri. baik, terima kasih Mbak Made. Nah, satu jalan ya Mas ya, semuanya butuh proses, butuh tahapan dan kita nikmati proses itu sama-sama. Kemudian yang kedua silakan ada pertanyaan, Ibu Desanda ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Deswanti, saya owner Desa Andali di Nipah. Saya beserta teman-teman emak-emak di Desa Kaceh Timur. Kami memproduksi kerajinan dari lidi nipah, Pak. Jadi mungkin sebelumnya kita ada ekspor raw materialnya ya, Pak ya. Nah, kemudian kita membuat kerajinan dari lidi nipah itu supaya nilainya lebih tinggi lagi, terutama buat kita yang di lokal. Kemarin kami ikut ya, Bang Dava ya, Trade Expo Indonesia di Tangerang. Di sana tuh memang yang buyer-buyer luar negeri itu datang dan saya banyak sekali ketemu trader, bukan buyer gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, buat tes-tes juga bagaimana tanggapan mereka ke produk kita. Jadi ada satu Bapak Lee Nguyen dari Vietnam, dia mengaku dia punya toko offline, 344 biji toko di Vietnam, tertarik sekali dengan 3 jenis keranjang kami, keranjang botol, keranjang buah, sama keranjang ceper. Terus bilang, saya minta 100 dulu, satu jenis gitu kan, 3 jenis jadi 300. Saya sudah kayak terbang aja gitu kan. Wah, dari Vietnam suka keranjang kita. eh tapi kita nggak dealnya di harga. Jadi saya bilang ini owner toko atau trader ya? Kok semuanya minta harganya di 50 ribu kan? Jadi kalau saya mau harga 50 ribu satu jenis, dia pesen 100, 100, 100 dulu. Saya ngitung kerangka besi galvanisnya aja 25 ribu. Belum beli lidinya yang harus bertarung supaya tidak digigit buaya, ngambilnya itu kan ya. Dan emak-emak juga yang siang malam buatnya, saya kebayang kalau 50 ribu dapat apa ya. Padahal udah nafsu banget pengen ekspor, apa digas-gas aja ya gitu kan. Tapi dipikir-pikir lagi kayaknya nggak masuk dengan harga itu. Lalu saya nego lagi 80 deh Pak, biar break even point nggak apa-apa, yang penting sudah ekspor. Nah, tapi kayaknya belum rezeki ya, belum ditanggapi. Kalau 50 deal dia bilang gitu.
Nah, pertanyaan saya, itu belum lagi fumigasi ya, Pak. Itu bagaimana biaya fumigasi? Takutnya nanti barang kita dipulangin udah 300 biji ke sana gitu kan, Pak. Berapa biaya fumigasi? Nah, kalau misalnya dia minta saya yang menanggung, kira-kira bayangannya berapa, hitungannya bagaimana? Fumigasi. Biar apa? Nggak jamuran di kapal gitu ya, Pak. Kemudian nanya ke BC ya, itu termasuk ekspor nggak? Kalau misalnya dia minta kirim barangnya di Jakarta, dia bilang kontainer saya di Jakarta, lu kirim saja ke Jakarta. Nah, itu apakah termasuk ekspor atau tidak? Nah, kayak gitu. Terus saya masih bisa belum menghitung FOB. Saya kalau ketemu trader, saya selalu ngakunya ini harga ekspor keluar dari teras rumah saya. Saya nggak tahu tracking ke sana kemana, apa, ke kontainernya atau segala macam. Nah, jadi karena saya belum mengerti menghitung FOB, jadi mungkin nanti Kak Made sering saya telepon apa malam apa gimana, nggak apa-apa ya Kak ya, supaya ngajarin Ibu lah, karena Ibu benar-benar masih blank untuk ekspor, tapi kami nafsu banget mau ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Langsung saja dari Mas Adi dulu, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Ini sangat menarik sekali ya, Bu ya. Untuk nipah dalam bentuk lidi nipah dalam bentuk kerajinan, Bu ya, berbentuk keranjang. Jadi ini terkait negara tujuan, Bu, yang bisa tadi Ibu sampaikan itu Vietnam. Kita harus lihat lagi, Bu. Jadi misalnya pihak buyer atau pihak perusahaan yang datang ke Ibu ini harus memberikan impor permitnya, Bu. Di dalam impor permit itu ataupun minta apa sih yang menjadi aturan di negara Bapak gitu. Tapi jangan apa aturan yang berbentuk badan usaha mereka, maksudnya aturan di negaranya terkait karantinanya seperti apa. Nah, kalau sudah diberikan, apakah memang itu diwajibkan fumigasi? Itu nanti tertera di situ, Bu. Jadi bisa jadi tidak perlu fumigasi. Ah, kalau memang tidak dipersyaratkan. Jadi sehingga karantina kami tidak menganjurkan untuk difumigasi. Ke pihaknya. Jadi apakah memang diperlukan gitu. Kalau memang diperlukan dan dipersyaratkan untuk masuk ke negaranya dilakukan fumigasi, ya mau nggak mau kita fumigasi. Nah, fumigasi untuk biaya fumigasi sendiri ini berbeda-beda, Bu. Makanya harus kita tanya dulu, fumigasi yang diberlakukan di negaranya itu ada namanya metil bromid, itu nama kimianya, Bu, yang digunakan. Ada lagi pH3, ada 5 macam tuh jenis fumigasi. Nah, setahu saya itu semua nggak murah gitu. Nah, nggak murah. Jadi kalau itu di pihak ketiga, Bu, bukan di kami. Kami hanya mengawasi. Jadi nanti ada pihak perusahaan, di sini ada dua yang sudah terakreditasi, perusahaan fumigasi yang boleh melakukan fumigasi untuk komoditi pertanian. Nah, nanti kita bisa memperkenalkan ke Ibu ini perusahaannya, silahkan pilih dan berdiskusi mengenai harganya. Di kami nanti kami hanya pengecekan apakah fumigasinya ini sudah benar dilakukan apa enggak. Kalau memang belum benar dilakukan, ya pihak perusahaan fumigasinya yang nanti kami apa kami minta untuk melakukan fumigasi ulang dan itu menjadi tanggung jawab dia. Nah, yang paling sering kita fumigasi itu di sini lada, Bu, lada dan kayu. Kayu banyak juga kita kirim, tapi ekspornya lewat Jakarta. Sebelum di packaging, Bu. Di mana? Iya. Jadi jangan sudah di packaging kita mau fumigasi nggak bisa masuk gitu. Iya. Memang jadi harus bentuk barangnya dulu yang kita fumigasi baru di packing. Nah, jadi kalau kayak di lada gitu, Bu, lada itu di gudang kita dikasih terpal itu fumigasinya sampai 3 hari, Bu. Lama karena dia tergantung obat yang digunakan. Ada yang 1 hari, ada yang 3 sampai 5 hari gitu. Dan biayanya juga nggak gitu mahal sih, Bu, setahu saya ya. Paling ya mungkin tergantung ini sih kesepakatan antara pihak perusahaan fumigasi dan pemilik. Yang mana? Tergantung jumlah, Bu. Jumlah. Kalau kayak satu kontainer itu kalau nggak salah sih sekitar 3 juta ya. Satu kontainer. Nanti yang Ibu dapatkan itu sertifikat perlakuan fumigasinya
Karena itu sudah terakreditasi juga perusahaannya, baru nanti kami masukkan ke dalam sertifikat karantina sehingga begitu masuk nanti ke Vietnam itu udah nggak diperiksa lagi gitu. Tapi kalau nggak ada itu bisa ditahan Bu. Ada perusahaannya ada dua yang registrasi di Bubble ini. Karena kan kita ada produk lada dan kayu olahan itu fumigasi. Tapi kalaupun misalnya ibu nanti mau berangkat ekspor karena kontainernya di Jakarta, bisa difumigasi di Jakarta. Di sana lebih banyak dan lebih beragam lagi untuk perusahaan yang bisa melakukan fumigasi. Tapi dibuka lagi di sana jadinya. Jadi lebih baik sih di sini aja Bu. Nanti setelah di packing, apa fumigasi packing. Nah packingnya itu seperti apa? Nanti kita diskusikan supaya ini tidak menjadi wajib dibuka lagi di karantina di Jakarta. Mungkin mungkin dari saya untuk terkait itu dulu Bu. Nanti kalau memang apa, Ibu boleh bermain ke kantor kita. Ya sama-sama Ibu. Terima kasih Mas Ade. Selanjutnya kesempatan dengan tim Bea Cukai, Mas Suci atau Mbak Made, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya terkait kalau misalnya barangnya dikirim ke Jakarta dulu, baru ke luar negeri, itu ekspor atau enggak? Itu jawabannya ekspor, Ibu. Tapi mungkin untuk pencatatan, untuk PEB-nya, itu di Bea Cukai yang di sana. Karena pemuatannya kan di Jakarta ya. Nah, iya, tapi tetap terhitung ekspor karena keluar dari Indonesia. Nah, kalau untuk cost dari FOB, itu memang dari kami itu tusinya sebagai apa ya, pengawasan untuk terpenuhinya dokumen ekspor, administrasi ekspor, dan juga untuk pemeriksaannya, itu Bu ya. Tapi kalau untuk perhitungan cost-nya, mungkin dari kami bisa membantu dengan memfasilitasi Ibu untuk koordinasi dengan eksportir-eksportir yang sudah berhasil ekspor produk-produknya. Mungkin kalau dulu, kalau nggak salah Ibu sudah pernah ekspor perdana ya di Singapura, yang sampel. Nah, itu juga dengan Bu Sumi ya. Nah, nanti mungkin kita bisa agendakan untuk Bu Eva dan juga Bu Suminaisi, mungkin bisa koordinasi ya terkait perhitungan cost-nya itu baiknya seperti apa. Karena ketika UMKM ekspor itu kan pasti banyak sekali variabel-variabel yang diperhatikan Bu ya. Salah satunya itu terkait pembayaran, best price-nya itu gimana, apakah sudah sesuai dengan standar usaha Ibu. Mungkin nanti kita bisa koordinasikan dan juga fasilitasi Ibu untuk berinteraksi langsung dengan UMKM yang sudah memiliki pengalaman yang baik. Penerapan harga mungkin kita bisa fasilitasi lagi Bu untuk koordinasi Ibu dengan Bu Sumi atau UMKM-UMKM yang lain yang sudah pernah ekspor. Karena kalau dari kami kan lebih ke prosedur ekspornya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan dokumennya, seperti itu. Jadi lebih ke prosedur, bukan untuk terkait bisnisnya Bu ya. Tapi nanti kami bisa bantu untuk fasilitasi Ibu untuk koordinasi dan interaksi langsungnya. Supaya nanti bisa dapat solusi yang terbaik buat Ibu, yang lebih sesuai. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan ke saya atau ke nomor lain informasi ya. Ya, terima kasih Bu Eva, Bu Lindri. Terima kasih Mbak Made. Bu Eva, sudah cukup? Yang kemarin sertifikasi-sertifikasi untuk ekspor sudah terjawab hari ini? Iya, perlu ditanyakan? Ya, dengan Mas Ade bisa. Coba Bu. Ini Bu, untuk barang kerajinan ya, sepengetahuan saya. Cuman saya jawab yang untuk karantina dulu. Nah, kalau untuk kerajinannya ini karena berhubungan dengan karantina tumbuhan, dari kami itu cukup pitosanitary certificate. Iya, itu adalah sertifikat kesehatan karantina tumbuhan lah. Dan itu memang terkait komoditi ibu karena berasal dari tumbuhan nipah turunannya yang telah diolah gitu. Begitu mau dikirim Bu barangnya,
Karena kami yang sertifikasi barangnya gitu. Barangnya. Ya. Nah, kalau yang terkait itu mungkin bisa saya tambahkan itu terkait SNI, Bu. Iya. Jadi SNI itu sih bukan ranah kami, cuman saya pernah tahu untuk kerajinan-kerajinan itu, misalnya kayak kulit ular ya Bu ya, kulit produk kulit itu kan dari karantina juga nih. Kami hanya melakukan sertifikasi health certificate. Nah, tapi untuk menyatakan produknya itu sudah sesuai standar, nah itu mungkin instansi lain yang bisa berbicara. Cuman kami sudah lihat ada SNI gitu. Ah, iya, mungkin lebih ke situ. Jadi untuk SNI ISO-nya untuk penetapan produknya Ibu gitu. Jadi mungkin yang sebelum-sebelumnya juga pernah saya lihat itu ya kayak penyantuman hak paten, merek apa segala macam. Itu ada Bu. Jadi pernah kayak produk eh, tepung apa tepung sagu. Nah itu punya merek sendiri dan itu dipatenkan gitu. Iya. Jadi jadi seperti seperti itu Bu yang sertifikat diminta gitu. Kalau tapi itu kan saya nggak bisa berbicara lebih banyak karena itu di aturan di instansi lain. Baik, terima kasih Mas ada sedikit mencerahkan ya Ibu Eva ya. Kemudian yang lain, Mas silakan dari Keripik Cuminina. Sebagai pengetahuan buat kita juga sedikit nambahin. Tadi sudah dipaparkan terkait tips-tips bagaimana cara mencari buyer tadi. Nah, satu mungkin yang ketinggalan kemarin hasil diskusi kami juga saya banyak bertanya sama beliau terkait bagaimana cara cari buyer itu. Tadi kan ada kita buka Google misalnya cari list supermarket. Nah, untuk hasil yang maksimal dari arahan beliau itu kita nyari keywordnya itu bukan bahasa kita translate dulu ke bahasa mereka dan itu alhamdulillah sudah saya jalankan beberapa bulan terakhir. Hasilnya ada beberapa yang sudah respon, cuman mungkin balik lagi belum belum rezeki kali ya, tapi insya Allah beliau pun tekun selama 9 bulan. Itu udah saya jalankan. Satu hari itu minimal 5 email harus terkirimkan. Nah, jadi misalnya kayak ke Vietnam atau Filipina atau Thailand, kita tulis dulu daftar supermarket yang ada di Thailand. Nah, terus kita translate ke bahasa Thailand. Nah, dari situ biasanya nanti di mereka ada website atau apa. Dari paling bawah itu biasanya ada kontaknya atau nomor atau email. Nah, itu baru kita email. Nah, itu sudah saya jalankan juga. Ini hasil kami ngobrol waktu UMKM Week kemarin. Saya banyak belajar. Itu salah satu juga selain mungkin kita ngikut event-event yang internasional. Nah, itu sih sebagai tambahan. Mudah-mudahan pencerahan juga buat teman-teman yang lain bisa diikutin ya seperti itu. Untuk yang itu tadi juga menindaklanjuti dari Bu Eva tadi, banyak kami ini masih bingung terkait penentuan harga, penentuan saving term dan segala macam. Saya juga sudah banyak ngobrol sama beliau, padahal bahkan kadang nanya untuk nentuin itu kita pakai dolar apa rupiah, bagusnya itu FOB atau apa dan segala macam sudah banyak ngobrol. Tapi mungkin kalau ada fasilitator orang yang benar-benar paham lebih bagus, baik juga Bu ya. Kita bisa banyak belajar. Kemarin juga saya ada kendala kayak gitu. Mereka ada beberapa tawaran dari hasil trade expo kemarin. Mereka nanya, tolong hitung kalau kontainer 20 feet berapa, kontainer 40 feet berapa. Itu saya sampai custom packaging ke ULPK ya, yang di SMA 3 ini. RPK, saya sampai minta custom packaging. Nah, jadi saya ngitung ternyata punya saya itu kubikasi bukan tonase gitu loh. Jadi kalau untuk kontainer 20 feet dapatnya berapa, satu box berapa, dan satu kontainer berapa box, yang 20 feet berapa, 40 feet berapa. Nah, jujur saya juga masih keterbatasan pengetahuan. Saya juga harus banyak belajar terkait hal-hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti ada fasilitas kali ya Bu ya untuk belajar itu lebih dalam. Kemarin juga sama Sumi itu sebenarnya kami berangkat bareng satu tim ke Trade Expo kemarin sama Mbak Sumi. Terus pertanyaan saya mungkin bagian dari administratif, bagian tentang HS code. Nggak tahu mungkin teman-teman sudah tahu tentang HS code-nya masing-masing. Karena kalau dari, nggak tahu ya, tolong dikoreksi kalau salah.
Kalau nggak salah di pelatihan kemarin tuh kalau salah penginputan HS code itu bisa gagal ya. Saya juga kemarin tuh untuk nyari HS code itu misalnya produk kami kayak gitu loh kan. Ternyata cumi, gurita dan segala macam itu berbeda-beda kayak gitu loh. Makanya kemarin sempat WA Mas Agung, alhamdulillah sudah dikasih tahu kayak gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin harus ini lagi tentang HS code walaupun mungkin sederhana tapi cukup krusial ya. Jangan sampai salah bahasanya kira-kira seperti itu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas. Silahkan direspon Mbak terkait penghitungan biaya dan lain-lain. Baik, terima kasih sebelumnya dengan Bapak Apa? Bang Dava. Iya, saya paling ingat waktu UMKM Week itu Bang Dava ini, Bu. Karena beliau paling aktif, paling energik, dan paling ceria. Jadi UMKM-UMKM yang lain tuh ikut semangat buat Ya, belajar biar gitu. menularkan. Betul banget. Apresiasi dulu buat Bang Dava, Bapak Ibu. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak. Tadi ada satu informasi yang miss ya. Memang untuk pencarian perusahaannya itu menyesuaikan juga ke negara tujuan kita. Sudah disampaikan juga ya dari Bang Dava. Mungkin kalau misalnya mau ke Arab, jadi nyarinya pakai bahasa Arab gitu. Kalau mau ke Walaupun Inggris, walaupun nggak ngerti, kita cari yang paling bawah tuh yang penting emailnya, email sama nomor telepon kan yang paling kita email. Kalau saya biasanya sudah saya siapkan template untuk penawarannya ya. dalam bahasa Inggris, jadi tinggal copy paste, terus attachmentnya kita apa namanya katalog kita. Makanya alhamdulillah itu semua memang hasil diskusi saya sama Mas Lukman. Jadi sekarang saya untuk company profile sama katalog saya bikin 2 bahasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Jadi langsung pokoknya tinggal template aja lah kira-kira seperti itu. Jadi memang minimal harus kejar 5 email harus terkirim. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Dava. Karena luar biasa ya, memang untuk ilmu-ilmu seperti ini kan biasanya tidak terlalu dibahas ya untuk ketika sosialisasi yang teknis. Dan memang untuk keterampilan seperti ini tuh lebih ke seni ya Bapak Ibu. Jadi lebih banyak didapatkan ketika Bapak Ibu mempunyai relasi yang bagus. Sebagai contoh tadi sudah banyak diskusi ya dari waktu UMKM Week itu memang menjadi salah satu sarana Bapak Ibu untuk mendapatkan relasi untuk ketercapaian dari keberhasilan ekspor Bapak Ibu. Dan tadi terkait HS Code ya, Bang Nafa ya. Kalau memang dari Bea Cukai, HS Code itu memang sudah skalanya internasional Bapak Ibu dan sudah diatur sedemikian rupa untuk tujuannya itu untuk memudahkan kalau misal kita mau ekspor keripik keripik cumi gitu ya di Indonesia sama di misal di Malaysia itu barangnya spesifikasinya itu sama atau tidak. Dan memang kenapa harus hati-hati untuk pemilihan HS code ini sendiri itu terkait dengan pemberlakuan tarif yang dipakai. Sebagai contoh, misal Bang Dava mau ekspor cumi hidup gitu ya. Nah, itu beda HS code sama kalau Bang Dava mau ekspor keripik cumi. Jadi cumi segar dan keripik cumi itu berbeda HS code-nya dan tentunya tarifnya juga berbeda. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Dava tadi, kalau baiknya Bapak Ibu konsultasi dulu untuk HS code-nya kepada kami Bea Cukai supaya dari kami bisa cari tahu dulu nih dan konfirmasi kalau Bapak Ibu tuh sudah benar atau belum HS code-nya seperti itu. Mungkin dari Pak Suci. Sedikit menambahkan terkait tadi Bang Dava yang bilang terkait bahasa, ada juga yang perlu diperhatikan dalam mengirim email ke luar negeri, yaitu jam kerja di negara itu. Jam kerja misal di Amerika jam 9 gitu. Saat kita ngirim jam 9 mungkin di sana malam gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan bahwa bagaimana saat saya ngirim email ini sampai di Amerika itu jam 9 pagi. Sehingga email kita tidak tertimpa oleh email-email lain. Nah, salah satunya itu. Tambahin itu aja sih. Yang kedua, yang kedua terkait apa tadi Pak? HS code. HS code ini memang unik ya. Itu bukunya itu kertas HVS setebal ini. Saya mempelajarinya 3 tahun waktu di kuliah. Eh, ya, HS itu Harmoni System di kita BTKI Buku Tarikh Pabean Indonesia itu memang jadi bisa satu barang ini bisa dikategorikan di 2HS itu bisa tergantung bagaimana kita namanya nanti ada ketentuan umum menginterpretasikan harmoni sistem memang rumit ya 3 tahun ya
Makanya sebisa mungkin jika sudah berusaha untuk menentukan HS-nya berapa, komunikasikan kepada kami, misal nggak kurang kurang pede lah ya, kurang pede nanti kemudian lagi. Dan yang kedua, komunikasikan juga dengan buyer, karena kadang buyer ini akan menyandingkan, karena tiap HS pajaknya beda atau syarat di negara itu beda. Jadi misal sama-sama misal jangan HP ya, HP cuma satu. Daun lah ya, jangan daun. Nah, batang bambu. Saat kita bilang itu batang bambu akan terkena karantina atau dari sana di negara aja ya, bukan di kita sananya. Tapi saat batang bambu ini nanti dikirim itu disusun menjadi ornamen, meskipun kiriman sini bukan ornamen, maka di sana akan menyarankan untuk jangan batang bambu dong, di sini syaratnya ribet. Kenapa nggak ornamen aja? Toh kami akan jadikan ornamen loh, meskipun pengirimannya masih berbentuk batang-batang kecil atau eh, triplek atau kayu gitu kan ya. Karena itu kan memang produk-produk hutan lah ya. Itu memang ribet. Makanya mereka akan menyarankan tolong dibuat HS-nya kerajinan, bisa nggak? Tanya yang gitu. Komunikasi kepada kami. Kita nanti akan menyisir, istilahnya memilah sekiranya apa yang bisa dimasukkan tetap sesuai ketentuan ya, tidak boleh tidak sesuai ketentuan. Makanya itu tadi ketentuan umum menginterpretasikan harmoni sistem itu memang luas, ilmunya luas karena ya 3 tahun tadi, 3 tahun tadi. Dan seperti ini tidak cuma di sini. Waktu saya di Priok itu banyak juga yang seperti ini, kendala seperti ini. Memang HS itu sangat rigid, sangat itu, dan itu internasional. Jadi HS nggak bisa nih 90 terus 91 nggak bisa. Nah, gitu kan. Ternyata 91 nggak ada, atau 907 ternyata 70-nya nggak ada. Seperti itu. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Suci dan Mbak Made. Yang dari ruangan ini ada lagi yang mau didiskusikan? Mas Matthew? Yuk Desi, cukup Mbak Yuyun. Yang dari online, Bu Juni, ada yang ingin didiskusikan? Silakan Bu Juni. Cukup Mbak Lindsay. Cukup yang dari online? Cukup. Baik, terima kasih semuanya. Jika sudah cukup, Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian kegiatan kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak narasumber dan Mbak Made dari tim Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, kemudian dari tim Bea Cukai Pangkal Pinang, dan juga Bapak Ibu pelaku UMKM, baik yang hadir fisik maupun online. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian semangatnya hari ini untuk mengikuti acara, dan tentunya kami berharap kolaborasi hari ini ya Bapak, kolaborasi hari ini kalau internal Kementerian Keuangan sudah nggak perlu diragukan, kolaborasi hari ini dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan Kementerian Keuangan tentunya nggak berhenti hari ini ya. Kami sangat berharap dukungannya bagi teman-teman UMKM, khususnya binaan-binaan Kementerian Keuangan dan umumnya pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk turut serta memajukan UMKM Bangka Belitung agar bisa menembus pangsa pasar ekspor. Karena wilayah kita wilayah kepulauan, tentunya juga batasan kepulauan daratan ini sangat terbatas dan juga jumlah penduduknya terbatas. Kalau kita hanya berpikir pemasaran kita hanya di lokal saja, tentunya kita nggak akan maju ya perekonomian di Bangka Belitung. Nah, kami sangat berharap dukungan dari instansi-instansi terkait, khususnya dari Balai Karantina untuk ikut serta mendukung UMKM memajukan di pasar ekspor. Ini saja penutup dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap selama pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim KPPN
Tanjung Pandan beserta UMKM binaan KPPN Tanjung Pandan yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.